Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mujtahidul Haq Mahyunda dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang materi static routing dari mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama yaitu apa itu router? Apa itu router? Router merupakan sebuah perangkat yang menghubungkan kedua atau lebih jalur data dari jaringan yang berbeda. Ketika paket data masuk di salah satu jalur, router membaca informasi alamat dalam paket untuk menentukan tujuan akhirnya. Apa fungsi router? Seperti sesuai dengan definisinya, router berarti menentukan jalur yang terbaik untuk mengirim paket dan meneruskan paket ke alamat tujuan. Lalu apa itu routing? Routing merupakan proses menentukan jalur yang dilakukan agar paket data yang dikirimkan kepada pengirim dapat sampai ke penerima melalui jalur-jalur yang dipilih. Selanjutnya, komponen router. Komponen router yang pertama yaitu CPU. CPU gunanya untuk mengeksekusi instruksi dalam operating system. Yang kedua, RAM. Gunanya menyimpan instruksi dan data yang dibutuhkan saat dieksekusi oleh CPU. RAM menyimpan sistem operasi, running configuration file, routing table, air package, dan paket buffer. Isi dari RAM akan hilang kalau router dimatikan atau direstart. Karena RAM ini bersifat non-volatile, jadi akan hilang datanya ketika dimatikan atau direstart. Yang ketiga, ROM. Untuk diagnosa hardware selama router booting dan loading BIOS dari flash ke RAM. Yang keempat, flash memory, sebuah memori yang bersifat non-volatile yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi. NVRAM, menyimpan startup configuration file. Yang keenam, sistem operasi, yaitu iOS, Internet Work Operating System. Selanjutnya adalah jenis routing. Jenis routing terbagi menjadi dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Secara singkatnya, static routing itu merupakan proses pemilihan jalur yang dilakukan secara manual, biasanya oleh administrator jaringan. Lalu dynamic routing merupakan proses pemilihan jalur yang dilakukan secara otomatis oleh gateway atau router yang bersangkutan. Secara lengkapnya, static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan table routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang skalanya besar tidak disarankan menggunakan routing. Karena static routing, administrator dapat menentukan jalur sesuai dengan kebutuhan administrator sendiri. Kelebihan static routing yaitu meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Memperoleh informasi dari isi table routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Routing statis lebih aman. Administrator bebas menentukan jalur jaringan. Lalu kekurangan static routing. Network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Hanya bisa untuk jaringan yang berskala kecil. Konfigurasi lebih rumit, apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Selanjutnya, jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Selanjutnya, dynamic routing. Routing dinamis atau dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat table routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan, dinamis adalah bisa berubah-ubah. Jadi IP address-nya selalu berubah-ubah sewaktu-waktu. Protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan lainnya.
dengan saling memberikan informasi antar router. Kelebihan dynamic routing, proses konfigurasi jaringan lebih cepat, bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. Jika ada jalur yang rusak, tetap aman. Jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Kekurangan dynamic routing yaitu bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Jalur yang bisa menentukan adalah sistem, bukan dari administrator. Jadi administrator tidak bisa menentukan jalur. Selanjutnya membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Proses static routing. Di sini ada contoh yaitu ada router 1, router 2, terus ada kliennya yaitu PC1, PC2 yang terhubung dalam jaringan ini. IP subnet digunakan untuk destination address, seperti antara router 1 ke ETH router 2. Maka router 1 tujuan alamatnya adalah 192.168.2.33 yang ini. Berarti IP subnetnya adalah 192.168.2.32. Jangan lupa untuk sebelum mempelajari static routing adalah kita harus mempelajari tentang subnetting dan juga tentang addressing supaya paham tentang static routing ini. Lalu begitu juga sebaliknya jika ingin terhubung ke komputer router pertama dari router kedua dengan cara yang sama. Proses static routing berikut adalah table routing. Yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah table routing gunanya untuk menentukan sebuah jaringan dan aksesnya dari mana. Nah, di sini ada router 1. Router 1 dengan network 192.168.1.0 yaitu ada di sini. Ini adalah jaringan 1. Karena mereka terhubung melalui interface, maka di sini via direct serial melalui serial 2. Lalu jaringan kedua yaitu 192.168.2.0 yaitu di sini. Di sini maksud saya. Di sini karena router 1 dengan PC 1 itu terhubung dengan interface yaitu interface Ethernet, maka di sini via-nya akan ditulis dengan direct. Sedangkan router 1 dengan jaringan 192.168.2.32 ini dia tidak terhubung oleh interface. Maka dia akan melalui sebuah IP router 2 ini yaitu 192.168.1.2. Maka dia akan via-nya adalah 192.168.1.2. Hal yang sama juga dengan router 2, di mana router 2 dengan router 1 yaitu direct, router 2 dengan PC 2 dengan jaringan 192.168.2.33 itu direct juga karena melalui interface. Terus ke jaringan 2.0 ini dia tidak terhubung dengan interface, maka kita harus melihat lewat jalur manakah router 2 ini. Router 2 ternyata melewati di router 1 yaitu 192.168.1.1.
Selanjutnya konfigurasi routing pada paket tracer. Yang pertama adalah buat desain jaringan dulu. Di sini saya menggunakan router PT, terus juga menggunakan PC. Untuk menghubungkan kedua router, dihubungkan dengan kabel serial DCE, terus antara PC dengan router dihubungkan dengan kabel copper crossover. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi berupa IP. Di sini untuk IP address untuk PC client router 1 dan router 2, di mana yaitu PC 1 dengan IP v4 address 192.168.22, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.224 ya. Bagi yang tidak mengerti, ini berhubungan dengan subnetting. Selanjutnya default gateway-nya, di mana default gateway-nya itu kita akan melewati yang namanya 192.168.2.1 seperti itu untuk PC 1. Begitu juga dengan PC 2. Untuk default gateway, kenapa 192.168.2.33? Karena dia berada di jaringan 192, subnetnya 192.168.2.32. Selanjutnya adalah buatlah IP address untuk router 1 pada flash Ethernet 0 dan serial 2. Kalian bisa memilih menggunakan GUI atau CLI. Di sini saya menggunakan GUI atau GUI. Yang pertama kita lakukan adalah flash Ethernet, terserah mau flash Ethernet duluan atau serial duluan. Untuk flash Ethernet, jangan lupa untuk menyalakan on. Lalu masukkan IP v4 address untuk router 1 ini, lalu subnet masknya. Di sini IP v4 address-nya 192.168.2.1. Untuk TX string limit ini saya menggunakan yang default dari sananya sudah seperti ini. Lalu untuk router 1 serial 2 itu IP v4 address-nya 192.168.1.1. Di mana jaringannya itu di 192.168.1.0. Jangan lupa untuk menyalakan port statusnya on. Selanjutnya untuk router kedua kita buat IP address pada flash Ethernet dan serial 2-nya juga. Saya memilih menggunakan GUI. Untuk router 2 serial 2, nyalakan on, masukkan IP-nya. Di sini IP-nya 192.168.1.2. Lalu masukkan subnet masknya. Setelah itu di router 2 di flash Ethernet, nyalakan on, masukkan IP v4 address di mana IP-nya 192.168.2.33 dan subnet masknya juga dimasukkan. Selanjutnya yaitu buka router 1, lalu masuk ke CLI dan tuliskan perintah untuk membuat routing yang dimasukkan dalam konfigurasi dengan keterangan indirect. Jadi untuk melakukan routing kita perlu memilih yang tidak indirect, yaitu yang indirect, yaitu seperti 192.168.1.2, kalau di router 2 seperti 192.168.1.1. Di sini caranya yaitu dengan komen IP root. Ini tidak bisa diubah karena emang komennya.
perintahnya seperti ini. Lalu masukkan network ID-nya. Network ID tujuan, yaitu ini. 192.168.2.32. Lalu masukkan juga netmask tujuan, dan ini yang disebut dengan network tujuan di router 1. Lalu masukkan gateway-nya 255.255.255.224. Lalu masukkan jalurnya atau via-nya, yaitu 192.168.1.2. Ini untuk router 1. Untuk router 2, lakukan yang sama, tetapi dengan network ID tujuan yang berbeda, netmask tujuan yang berbeda, dan juga via atau IP yang berbeda juga, IP via juga. Di sini untuk router 2 bisa kita lihat di sini, yaitu 192.168.2.0 network tujuannya. Terus via-nya 192.168.1.1. Itulah sebabnya static routing membutuhkan table routing untuk menentukan network tujuannya dan juga via-nya. Di sini seperti yang tadi saya bilang, network ID tujuan yaitu ini, dan masukkan gateway-nya, gateway netmask tujuan, dan lalu masukkan via-nya juga. Setelah itu harusnya mereka sudah saling terhubung. Nah, kalian bisa mencoba lakukan ping dengan cara kalian ke terminal. Lalu saya menguji menggunakan PC1 melakukan ping ke PC2. Di sini terlihat pingnya berhasil dan paket terkirim. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.